Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pemirsa Pusat Kajian Analisis Data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu lagi dalam sebuah diskusi perspektif mengambil sebuah tema Gruduk Mabes Polri serahkan novum KM 50 tagih janji Polri. Sejumlah advokat mendatangi Mabes Polri Selasa 20 September 2022 menyerahkan novum atau bukti baru KM 50 tentang kematian 6 syuhada. Diharapkan novum yang diserahkan akan menjadi petunjuk Kapolri melakukan penyidikan dan penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik dan dugaan pelanggaran pidana HAM berat. Kita akan mencoba mendiskusikan ini bersama Bang Profesor Dr. Egy Sujana SHMSI, Bang Aziz Yanuar SHMH, Bang Riki Fatamazaya SHMH, dan Bang Eka Jaya SH. Untuk awal kesempatan ini kita akan sapa Bang Egy Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Profesor Dr. Egy Sujana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother, selamat. Alhamdulillah. Bang Egy, bisakah diberikan komentar atau catatan kritis mengenai langkah yang sudah dilakukan oleh beberapa advokat yang Abang sudah menulis sebuah catatan penting, saya kira, tentang langkah-langkah beberapa advokat menyerahkan novum kepada Mabes Polri. Apa yang kira-kira menjadi hal yang penting menurut Abang yang perlu ditindaklanjuti, Bang Egy Sujana? Ya, namanya novum itu adalah alat bukti baru yang belum pernah muncul di tingkat pengadilan negeri. Kalau ada banding, tingkat banding; kalau ada kasasi, di tingkat kasasi. Jadi betul-betul novum itu hal-hal yang baru, tapi merujuk kepada pembuktian dari hal-hal yang baru tersebut. Itu baru disebut novum. Nah, konteksnya karena sudah selesai dalam perspektif pengadilan, bahkan yang dimaksud tersangka dan terdakwa kemudian sudah dibebaskan oleh hakim. Dan terakhir saya lihat 2 hari lalu Mahkamah Agung mensahkan untuk membenarkan bebasnya 2 terdakwa polisi itu dalam kasus KM 50. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena ada 2 hal. Yang pertama, Mahkamah Agung tahu bahwa Kapolri sudah ngomong lebih dulu di DPR akan membuka kembali, akan menjadikan satu situasi adanya pengadilan baru lagi lah untuk masalah ini. Tapi kok Mahkamah Agung tetap membebaskan? Nah, tidak ada daya rem atau daya koreksi sehingga malu misalnya karena tindakan di pengadilan negeri mungkin dapat ancaman atau apa dari pihak yang terkait. Dan juga Mahkamah Agung harusnya menunjukkan supremasi hukum. Ternyata tidak gitu loh. Itu problem pertama. Problem keduanya, dengan janji Kapolri, seharusnya logika hukum yang namanya penegak hukum, dalam hal ini polisi, tidak perlu ada desakan-desakan dari kita, itu tidak perlu. Karena itu menjadi sudah tupoksi polisi ketika lihat tindak pidana, apalagi ini bukan delik aduan, yang harusnya bekerja untuk penegakan hukum. Tapi persoalan seriusnya kan kita mengerti penegakan hukum sangat rentan dalam arti intervensi. Kalau ke bawah sangat tumpul, ke bawah sangat tajam, ke atasnya tumpul. Tapi hikmah besar dari kasus Sambo, ini momentum gitu loh. Yang bagus kita harus manfaatkan dalam pengertian penegakan hukum. Jadi poin pentingnya adalah Adinda Ahmad Khairuddin bersama Rizky, saya lihat sama Azam dan lain-lain, Adinda semua itu, Aziz juga, telah mendatangi Mabes Polri untuk mendesak supaya menerima novum. Sebenarnya dari teknis hukum, kalau menurut saya tidak tepat. Tidak tepatnya itu karena peristiwanya itu belum dimulai, belum ada penyidikan awal dan lain sebagainya. Dan novum itu lebih kepada di persidangan gitu. Tapi saya tetap tulis surat
Bahkan saya bikin juga dalam bahasa Inggris supaya dunia luar tahu bahwa inilah carut marutnya penegakan hukum, untuk supaya betul-betul Kapolri jangan tidak membongkar ini lagi. Karena Kapolri juga merasa terhimpit oleh situasi, dia kan orang presiden, polisi di bawah presiden, jaksa agung di bawah presiden. Bagaimana dia membuka kalau tidak ada kebijakan presiden? Contohnya, karena Jokowi sangat bagus dalam hal perintah untuk bongkar Sambo, jalan itu. Dibongkar Sambo walaupun terlibat jenderal-jenderal. Karena ada perintah Jokowi yang objektif, bongkar sampai seakar-akarnya. Beda dengan penanganan KM50. Enggak ada statement presiden sedikit pun untuk itu. Ya bagaimana polisi berani membongkar? Itu problem seriusnya. Jadi desakan untuk novum ini, saya hopeless sisi lain, kalau logika struktural yang saya bangun tadi itu betul-betul kejadian, di mana Kapolri nggak mau dengerin kita, dengerinnya ya bosnya dong. Kalau nggak ya dicopot dia. Itu logika struktur. Maka oleh karena itu, kita sisi lain dalam pengertian dengan teman-teman GNPF ya, atau Gerakan Nasional Pembela Rakyat yang besok Jumat mau demo, saya lihat ada kata satu supremasi hukum. Nah inilah saatnya, salah satunya bongkar, jangan urusan cuma BBM, supremasi hukum itu tidak ada di negeri kita ini, hilang. Kita ini udah menjadi negara otoriter ya, bahkan ciri-ciri fasis sudah terjadi dan berimpitan dengan sifat-sifat komunis gitu loh, yang menafikan adanya perbedaan seperti kita ini yang sebenarnya menganut demokratisasi kan begitu. Nah, oleh karena itu lewat pusat kajian data yang intens dan bagus, paling tidak dimensi kita sekarang ini, Anda kaji data aja dulu, kumpulkan data dulu. Begini, nanti kita baru punya berguna nanti kalau kekuasaan bisa berganti. Tapi juga kita bisa berguna sekarang kalau kajian data kita ini didengar banyak orang. Pertanyaannya, YouTube Anda ini banyak peminatnya apa enggak? kalau yang klik sedikit ya nggak ada pengaruhnya juga. Tapi ya sudahlah, kita percaya dengan kuasa Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kekuasaan itu tergantung Allah, dia mau kasih ke siapa, dia juga cabut, dia juga yang muliakan, dia juga yang hinakan. Nah, kita berharap dari proses takdir ini, Allah sedang memproses untuk menghinakan orang-orang atau hamba-hambanya yang kufur kepadanya, dihinakan oleh Allah. Salah satunya ya kita bicarakan ini. Nah, logika berikutnya, insya Allah Jenderal Sigit yang saya hormati, dia sahabat saya juga, saya kenal baik, dia kenal baik juga dengan saya sebagai sama penegak hukum. Sudi kiranya janji Anda di DPR itu harus terwujud. Coba diputar lagi lah sama Pak Slamet omongan Pak Sigit waktu di DPR. Bagaimana dengan antusias akan membongkar lagi, akan menerima novum-novum yang baru yang akan mau disampaikan. Nah itu dibongkar lagi, diulang-ulang terus bahwa dia pernah ngomong begitu, gitu loh. Untuk itu sehingga entry point dari persoalan ini, saya berharap Kapolri mau nerima audiensi kita yang dipimpin oleh Ahmad Kosinudin itu. Terima, kita kapan dialog, kita kasih solusi. Kita ini sebagai warga negara yang baik ingin partisipasi dalam penegakan hukum ini. Apalagi menyangkut 6 nyawa. 1 nyawa saja Allah sudah protes dalam surat Al-Maidah ayat 32. 1 nyawa yang hilang tidak dengan alasan yang jelas itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Quran itu, bukan Egy Sujana, Quran. Jadi logikanya apalagi 6 nyawa. 1 nyawa aja sama dengan membunuh seluruh manusia. Ya, Al-Maidah ayat 32. Jadi jangan main-main gitu loh. Dalam penegakan hukum ini, sudi kiranya
dengan hormat, dulu waktu masih hangat terjadi, saya udah usulkan ke Fadil Imron Kapolda, udahlah pakai teori hukum Islam, apa kisos. Nah, kalau kisos nggak dijalankan, boleh, tapi bayar diat gitu loh. Nah, mau nggak keluarga korban didekati di ini kan? Nah, tapi teori saya nggak dijalankan, padahal saya sah secara ilmu hukum Islam gitu. Cuma ya nggak didengar, ya sudah. Sekarang nggak lagi berlaku tentang itu, bayar diat, bayar kisos. Ya harusnya kisos. Bagaimana? Cuma kan yang bisa melakukan negara, bukan FPI, bukan kita. Nanti menjadi anarkis. Nah, oleh karena itulah hukuman mati itu pantas bagi yang merekayasa keadaan ini. Pasalnya 340 ya. 340 itu jelas pembunuhan berencana, sangat berencana itu. Ya, nguntitin dulu sampai saat yang tepat mereka anggap pas, kemudian dilakukan pembunuhan. Itu kan kena itu pasal 340 itu. Jadi nggak ada toleransi lain, harus hukuman mati. Siapa yang terlibat? Saya kira begitu poin pentingnya. Ya terakhir Bang Egi, ini acara PKAD ini selalu dirilai oleh Bang Refli Harun, jadi jangan khawatir Bang, viewernya banyak yang melihat. Bang Egi Sujana, kalau melihat kasus ini, Komnas HAM sendiri telah mengeluarkan semacam legal opinion bahwa kasus ini bukan termasuk dalam pelanggaran pidana HAM berat begitu. Dan kalau kita perhatikan bagaimana mungkin 6 syuhada itu kemudian tidak ada satupun dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana yang terjadi pada Verdi Sambo, 1 orang tetapi 91 orang kira-kira yang diperiksa sebagai anggota Polri. Apa pendapat Abang mengenai hal ini? Ya, pertama tadi atensi pimpinan. Kasus Sambo, Jokowi responnya bagus. Kalau yang bagus kita harus puji bagus, jangan kita jelek-jelekin. Bagus dia. Apa bagusnya? Perintah bongkar seakar-akarnya, apapun nggak boleh ditutupi. Begitu perintah kepada Kapolri dan sudah dilaksanakan, bongkar semua. Dan bahkan Verdi sudah tidak Polri lagi, sudah dipecat dia itu. Ya, jadi udah sipil, harusnya nggak perlu lagi ada pengaruh, nanti yang lainnya juga begitu, polisi yang terlibat. Jadi problemnya di atensi. Nah, sementara KM 50 nggak ada atensi pimpinan. Nah, ini secara ilmu hukum berlaku tanggung jawab struktural. Kenapa? Karena Presiden menurut Undang-Undang Dasar 45 dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana mau menjaga orang-orang dibunuh, dikuliti, bahkan ada ceritanya Habib Bahar bin Smith sangat sadis ceritanya itu. Dan itu sudah terungkap di pengadilan. Kan saya tulis di surat saya itu. Jadi bongkar di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi itu sekalian dengan itu tolong kesaksian baik yang asli maupun kesaksian yang fakta ditampilkan nanti oleh Kapolri, panggil lagi mereka itu. Bisa pengadilan ulang dalam arti yang dengan sudut pandang yang benar gitu loh dalam penegakan hukum. Nah, yang kedua, ya terjadi perbedaan yang mendasar seperti ini tadi. Ya, tidak ada giroh akidah Islam. Bagaimana kalau pejabat-pejabat kita ini ngerti Al-Qur'an tadi, yang surat Al-Maidah ayat 32, itu dia nggak berani satu orang pun mati. Ini kok anggap remeh saja. Sehingga dengan pengertian ini, saya berharap lewat pusat kajian data, catatlah dalam konteks sejarah, terjadi diskriminatif hukum yang luar biasa. Perbedaan kasus Sambo dengan kasus KM 50. Itu terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Nah, harus dicatat itu. Sebagai satu catatan negatif data yang tidak baik ini. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ini sudah jadi catatan bersama kita, ini adalah satu ketidakbenaran, mestinya ada salurannya, namanya MPR. Dan itu sudah dimulai oleh Majelis Ulama, bukan Majelis Ulama ya, kaum ulama dari Jawa Timur yang mendatangi MPR untuk minta dimakzulkan Jokowi. Itu benar, itu konstitusional. Jadi jangan dikira minta memakzulkan Jokowi subversif. Ada diatur pasal 7A Undang-Undang Dasar 45,
Jadi kalau presiden dianggap melanggar hukum, berlaku korupsi, dan membuat perbuatan tercela, diwajibkan untuk dimakzulkan. Itu undang-undang dasar gitu loh. Jadi saya ngomong ini dasarnya undang-undang dasar, bukan maunya Egy Sujana. Nah oleh karena itu lewat pusat kajian data, tolong kita samakan persepsi, samakan kesadaran kita, samakan pentaatan kita terhadap hukum yang ada, makzulkan Jokowi karena dia sudah tidak amanah, tidak menjalankan hukum sebaik-baiknya. Itu yang benar. Ya, nggak ada rekayasa, nggak ada daldil segala macam. Gitu. Oke, terima kasih abangku. Ya, terima kasih Profesor Dr. Egy Sujana. Ya Assalamualaikum jami'an, Bang. Silakan dilanjutkan ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beralih ke Bang Aziz Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aziz Yanuar. Selamat datang kepada Bang Eka Jaya. Ya, silakan Bang Aziz Yanuar. Audionya masih belum di-mute, Bang. Belum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman beberapa advokat Selasa kemarin 20 September untuk mengantarkan novum, ini nanti akan kita tunggu seberapa jauh nanti respon berikutnya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan kita kemarin nangkap bahwa novum itu sebetulnya setidaknya tersuguhkan dari 3 hal. Yang pertama adalah buku putih TP3, yang kedua adalah hasil persidangan Habib Bahar bin Smith, dan yang ketiga adalah audit Satgasus. Apa yang penting dalam kerangka tindak lanjut apa yang dilakukan oleh teman-teman advokat untuk mengantarkan novum, dan seperti apa catatan krusial yang penting lagi yang perlu di-refresh berulang kali sebagai bagian penting untuk mengawal proses persidangan KM50 yang kemarin menyisakan tanda tanya publik dan publik menilainya sebagai persidangan dagelan, Bang Aziz Yanuar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada PKAD dan juga pemirsa sekalian, Cak Slamet, kemudian guru saya Prof. Egy Sujana, dan juga Bang Eka, ada rekan saya Mas Riki, dan Mas Ozin juga, dan yang lain-lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, saya pribadi dan juga selaku kuasa hukum dari keluarga korban syuhada dari KM50 mengapresiasi acara-acara ini, dan juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari Bang Egy dan juga Mas Riki serta Mas Ahmad ya, yang kemarin ada aksi ya ke Mabes Polri menyampaikan yang dikatakan novum itu ya, terlepas dari poin atau materinya, tapi untuk memelihara isunya saya pribadi dan juga selaku tim kuasa hukum mengapresiasi sebesar-besarnya. Itu yang pertama, Cak Slamet. Kemudian itu juga bagian, saya lanjutkan tadi masih bagian yang pertama, itu adalah bagian dari kepedulian masyarakat, kepedulian para ahli hukum, kepedulian pengacara ya untuk menegakkan keadilan dan juga menghentikan sesuatu yang memang zalim dan tidak adil. Ini bagian dari ikhtiar dan patut kita hormati gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang saya mau sampaikan adalah sekali lagi saya tegaskan, kami sependapat ya, sekali lagi dengan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga sampai di kasasi segala macam, itu saya sependapat. Kenapa? Karena memang kami menduga peristiwa itu yang dibahas di pengadilan itu adalah suatu hal yang fiksi, seperti itu. Kenapa? Karena memang sejatinya tidak seperti itu. Kami menolak ketika pihak yang memang tidak melakukan sesuatu tapi dipaksa atau dilempar batu untuk sembunyi tangan untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Jadi saya tetap menduga bahwa memang tidak sesederhana ini. Memang pihak kepolisian dikorbankan tanda petik dalam hal ini untuk mengambil risiko dan tanggung jawab atas sesuatu yang tidak mereka lakukan.
Itu yang saya mau garis bawahi. Ada banyak hal yang sebenarnya yang bisa mengindikasikan hal tersebut. Antara lain kita bisa dengar secara fakta dari voice note itu tidak ada yang mengindikasikan bahwa itu adalah pihak kepolisian. Gitu kan, tidak ada tanda bahwa mobil itu platnya polisi, kemudian tidak ada tanda bahwa mereka mengenakan seragam atribut kepolisian, gitu kan. Itu di voice note saya tidak mengacu kemana-mana, saya hanya mengacu kepada pihak-pihak yang memang terlibat di situ kan, yang memang objektif tentunya. Kemudian saya berpedoman di buku putih ini aja, karena memang ini keterangannya saya anggap cukup objektif dan tidak memihak dan tidak ada tekanan seperti itu. Kemudian juga setelah dari voice note juga kita mendengarkan beberapa kesaksian dari satu mobil yang ada di Avanza yang memang jadi korban juga tanda petik ya, dipepet-pepet gitu kan. Mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa itu kepolisian, dari pihak kepolisian. Kemudian juga tidak ada satupun atribut identitas dari pihak kepolisian. Kemudian untuk surveillance juga yang kedua sebelum surveillance saya mau bahas juga mengenai ini di lapangan di KM 50 itu sendiri. Di KM 50-nya itu beberapa kesaksian di buku putih juga mengatakan bahwa tidak ada di situ yang menunjukkan bahwa mereka adalah pihak kepolisian. Yang ada di situ malah pihak kepolisian yang mengawal vaksin di situ ada, dan itu malah tidak diminta untuk tidak melibatkan diri seperti itu ke dalam permasalahan itu. Kemudian ada Brimob yang berjaga juga di situ, itu juga diminta sama hal yang demikian, yang pakai seragam. Lalu juga kita bisa lihat mengenai surveillance terhadap Habib Rizik. Nah, ada sprint untuk surveillance, tapi anehnya sprint itu ditujukan oleh seseorang yang bukan statusnya tersangka, baru panggilan kedua sebagai saksi. Ini nggak lazim ya dalam penegakan hukum ya yang baik itu, dan saya yakin pihak kepolisian tidak segegabah itu menurut saya gitu. Nah, saya justru tertarik kepada isi buku putih di halaman 19. Ya, di sini ada contoh laporan operasi politik yang dilakukan secara sistematis. Ya, di sini ada beberapa surat ya yang ditujukan kepada Deputi Kepala BIN dan Deputi Kepala BIN lainnya, kemudian ada dari PLT Kabinda DKI. Nah, di sini ada mengenai soal mengawasi mengenai perihal adanya unjuk rasa yang menyikapi permintaan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, seperti itu. Ini ada runutannya. Kemudian di halaman 20-nya ada Satgas Delima. Nah, di sini melaporkan mengenai pemantauan di sekitar Megamendung. Nah, jadi yang di sini yang dipantau adalah FPI dan Habib Rizik. Kemudian juga ada juga laporan-laporan di sini yang dilaporkan oleh pihak-pihak terkait. Di sini saya baca di buku putih ini luar biasa. Pendalaman respon terhadap rencana pemeriksaan Habib Rizik di Polda Metro Jaya. Nah, di sini laporan dari Kabinda DKI seperti ini. Jadi ada monitoring. Nah, ini nyata kalau ini memang terbit sebelumnya, gitu kan. Jadi sebelum KM 50 ini memang sudah ramai beredar ini, gitu kan. Jadi patut diduga ini bagian yang natural seperti itu kan. Nah, di sini ada perintah khusus dari Habib Rizik terkait pengawalan ke Polda Metro Jaya atau jika polisi memaksa jemput ke Petamburan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada juga laporan-laporan Habib Rizik terlihat takut untuk memulai masalah lebih dahulu dan diperkirakan tidak akan datang. Gitu. Di sini ada laporan-laporan terus nih mereka ini. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya di sini juga ada reaksi kader FPI di daerah terhadap pemanggilan Habib Rizik. Nah, di sini maksud saya nyata gitu loh, kegiatan-kegiatan yang memang sebagai suatu rangkaian. Nah, di sini ada banyak nih dari halaman 20 tadi sampai halaman 42 di buku putih. Nah, itu dijelaskan mengenai adanya pihak lain ya selain pihak kepolisian yang memang
diduga terlibat dalam surveillance terhadap Habib Rizik. Nah, kalau ini benar, kenapa? Karena ini sebelum kejadian itu, gitu loh. Jadi mereka surveillance itu, operasi-operasi itu bocor ke publik, gitu kan. Nah, ini wajar seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terjadi, habis itu muncul sprint untuk surveillance yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, itu kami meragukan, gitu. Itu. Jadi saya mau katakan bahwa memang kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, saya setuju tadi Bang Egy katakan antara lain mengungkit mengenai transparansi, ya itu menurut saya penting. Artinya kita harus transparan, harus apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Memang seperti apa sih sebenarnya yang terjadi gitu loh. Jangan kita membentuk ada suatu peristiwa, kemudian peristiwa ini kita skenariokan sehingga orang dapat menerima persepsi dari kita ini, gitu loh. Nah, itu menurut saya yang akhirnya mentok, akhirnya rakyat menganggap ini dagelan, tidak masuk akal, ditambah lagi memang karena memang bukan mereka pelakunya, ya wajar kalau mereka dibebaskan, kan begitu kan. Jadi maksud saya adalah kalau kita mau ungkap ini ada perbedaan sedikit dengan KM50 adalah versinya sama, skenario apa segala macam sama, tapi pelakunya tentu saja menurut kami berbeda karena tidak nyambung kalau pelakunya adalah pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian sudah mengirimkan panggilan resmi dan itu adalah bagian dari penegakan hukum. Adapun yang terjadi di KM50 adalah bukan bagian dari penegakan hukum. Kenapa? Karena sudah saya katakan, ketika terjadi sesuatu hal dalam peristiwa tersebut, itu tidak diselesaikan melalui jalur koridor hukum, gitu loh. Seperti misalnya, maksud saya adalah ketika terjadi sebelum masuk tol Kerawang, katanya terjadi hal-hal yang memang serempetan atau peristiwa katanya tembak-menembak gitu kan. Tapi tidak pernah ada di situ polis lain, kemudian tidak ada lagi ketika ada perebutan senjata katanya di Kalimantan 51+200 ada di garis tuh polisi, kemudian di situ ada dibiarkan kejadian seperti itu apa adanya, tapi yang ada malah menurut pengakuan dibawa ke rumah sakit Polri. Menurut saya ini bagian yang aneh dan ganjil gitu loh, dan tidak lazim dilakukan oleh pihak kepolisian yang menurut saya cukup profesional. Artinya saya menduga memang di sini pihak kepolisian diduga dikorbankan untuk mengambil resiko untuk hal ini. Itu dugaan kami, sehingga kami tidak heran ketika memang ada onslaught terhadap para pelaku yang memang didakwa di proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang kami desak adalah kita minta ini diselesaikan melalui pengadilan HAM, karena ada pelanggaran HAM berat, di mana memang di sini harus ada inisiasi dari pihak penguasa. Yang repot adalah kalau misalnya ternyata ya diduga memang mereka terlibat, ya susah. Tadi berarti bahasanya Bang Egy tadi, kita nunggu rezim berganti baru ini bisa kita proses, karena memang nggak mungkin mereka akan memproses dirinya sendiri kan, itu kalau benar kan seperti itu. Atau memang ternyata ada kesalahan dalam prosedur yang pihak-pihak terkait yang berkuasa tidak menyuruh sampai seperti itu, tapi terjadi akibat yang memang tidak diinginkan. Nah, maksud saya itu bisa lah diselesaikan. Kita hanya pengen yang pertama sebelum ini ditindak, kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Itu dulu, gitu loh. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Setelah itu baru kita pikirkan bagaimana penegakan hukumnya. Nah, kalau kita bicara penegakan hukum langsung tidak tahu seperti apa, akhirnya kita masuk ke dalam skenario yang memang sudah dirancang gitu kan untuk membebaskan pihak-pihak terkait gitu kan. Nah, itu menurut saya hal yang sangat naif dan menurut saya harus kita hindari dan sampai kita masuk ke sana lebih jauh gitu. Itu sih sebenarnya yang saya mau katakan. Dan jangan lupa saya sampaikan keberhasilan tanda petik skenario manusia ini dalam kasus KM50 dan juga kasus Duren 3, menurut saya coba di copy paste oleh pihak-pihak terkait yang invisible tadi untuk kasus ini Munir gitu kan. Nah, makanya akhirnya berlanjut, saya mendengar akan dibentuk tim ad hoc. Alhamdulillahnya Pak Usman Hamid ya itu menolak gitu kan, seperti itu. Kenapa? Saya kalau jadi beliau juga posisinya akan menolak, karena kita nggak mau terlibat atau terjebak dalam skenario lanjutan gitu loh. Jangan lupa, proses itu belum tentu ditujukan untuk menyelesaikan, belum tentu. Bisa jadi karena berhasil, ya tanda petik, padahal mah kita tahu semua, masyarakat dalam acara ini juga saya yakin semua tahu bahwa memang ya tadi yang Cak Slamet katakan dagelan kan. Nah, kita tahu, cuma kan mereka percaya diri berat karena memang semua ada di mereka kan, kekuasaan, kewenangan, hukum, kemudian operasi cipta kondisi semua dikuasai, tapi kan logika tidak dikuasai oleh mereka.
gitu. Artinya muncullah perlawanan-perlawanan logis yang terbentuk sehingga adanya forum ini, kemudian adanya penyuaran-penyuaran mengenai novum apa segala macam. Itu menurut saya bagian nurani yang berteriak gitu kan, meminta untuk ini diselesaikan secara logis gitu loh. Nah, maksud saya ketika penyelesaian tadi dianggap selesai oleh pihak-pihak terkait, nah mereka pengen mencoba menggunakan template yang sama untuk mencuci tangannya di kasus Munir. Nah, ini berbahaya sekali menurut saya ya, di mana aktor-aktor itu luar biasa menggunakan kewenangannya yang tidak sesuai ya dengan kompetensinya, kemudian juga menggunakan wewenangnya secara serampangan ya, berlabel HAM kan begitu kan. Itu menurut saya sangat-sangat berbahaya dan sudah kebablasan habis-habisan itu menurut saya, dan itu saya tegaskan sekali lagi menjadi catatan buruk ya sejarah gitu kan, di mana mereka adalah bagian dari dagelan itu sendiri. Demikian, Cak. Bang Aziz, kalau berangkat dari novum yang ada di dalam buku putih mengenai apa yang Anda sebut tadi, dugaannya ini bukan dalam konteks penegakan hukum, surveillance di tengah kondisi bahwa Habibana Muhammad Rizik Syihab bukan seorang tersangka tetapi masih saksi, dan itu kemudian tidak jelas genrenya proses yang dilakukan pengawalan oleh siapa ini, lalu disebut dengan apa. Yang kedua, Anda kemarin menyampaikan bahwa ada 203 voice note dan itu yang diambil cuma 2 voice note. Apa sebetulnya kesimpulan, dugaan kesimpulan dari 203 voice note itu? Bicara tentang apa kesimpulannya, Bang Aziz Yanwar? Ya, yang pertama tadi saya mau jawab bahwa perihal mengenai apa tadi, Cak, maksudnya pertanyaannya arahnya yang pertama? Kalau itu bukan penegakan hukum itu apa? Iya, jadi gini, maksud saya jelas tentu saja pihak kepolisian kan dalam menunjukkan sprint itu harus ada dasar. Orang itu di surveillance kenapa? Gitu kan. Orang itu di kuntit itu kenapa? Kan begitu kan. Kalau misalnya dia di kuntit itu ternyata statusnya masih saksi, ya kan menurut saya aneh gitu kan. Tapi kalau bukan pihak kepolisian yang melakukan hal tersebut, ya bagian dari mereka mau mengumpulkan data, kemudian juga mereka mau melakukan sesuatu yang memang sudah direncanakan secara jahat, itu kan lain soal gitu kan. Dan itu menurut saya kecil kemungkinan dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini gitu. Jadi menurut saya beda dengan kasus Duren 3 yang memang secara insiden ya, tapi template-nya sama, template skenario-nya maksud saya ya, template skenario sama, tapi pelakunya menurut saya agak berbeda di sini. Seperti itu. Nah, akan tetapi eksekutornya ada keterlibatan mungkin pihak yang sama atau mengetahui minimal, itu mungkin bisa jadi. Jadi gini, saya mau sampaikan bahwa kalau kita mau, menurut saya kalau kita mau menyelesaikan kasus KM50 ini, tidak bisa serta-merta dilepaskan dari operasi menguntit Habib Rizik itu sendiri. Yang itu tidak dilakukan memang oleh pihak kepolisian secara institusi. Gitu menurut saya ya, gitu kan. Secara institusi, artinya memang secara institusi, secara resmi gitu kan. Akan tetapi oknum-oknumnya bisa jadi gitu kan. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ini tidak bisa kita lepaskan dari kejadian yang kita sudah sama-sama tahu ketika beberapa orang personel penguntit bersenjata drone-nya itu ditangkap oleh beberapa pengawal Habib di Megamendung di Markas Syariah di Bogor. Seperti itu waktu itu. Kemudian diungkaplah identitas mereka itu secara daring, secara jaringan, maksud saya secara virtual gitu, secara viral gitu kan, diviralkan. Itu menurut saya tidak bisa dilepaskan dari hal tersebut gitu. Itu adalah suatu rangkaian gitu kan, sehingga menimbulkan akibat-akibat gitu. Seperti itu sih. Dan yang kedua yang saya mau sampaikan adalah voice note itu menegaskan banyak isinya itu adalah yang pertama, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui ya, para syuhada bersama satu mobil yang isinya 6 orang lainnya itu tidak mengetahui beserta rombongan juga bahwa memang itu adalah pihak kepolisian. Karena tidak pernah terlihat identitas pihak kepolisian di situ. Tidak pernah termuat gitu kan dalam lisan yang ditangkap oleh para
saksi yang ada yang hadir di situ dari semua rombongan itu bahwa memang itu adalah pihak kepolisian. Yang ada mereka mencoba untuk memotong jalur dan juga untuk mengintercept dari rombongan dari iring-iringan. Kemudian juga mereka mencoba untuk mengganggu, menteror secara fisik gitu. Kenapa? Karena mencoba memepet gitu kan. Kemudian ada upaya-upaya untuk mengganggu, di mana ini masuk kategori membahayakan karena mepet-mepet di situ kan. Gitu. Kemudian ada upaya dari para pengawal Habib gitu kan, yang menjaga beliau gitu kan. Itu untuk menjaga iring-iringan Habib dan keluarganya gitu kan dari gangguan-gangguan itu. Akhirnya berhasil di pintu tol Kerawang Timur. Setelah di pintu tol Kerawang Timur berhasil, kemudian dua rombongan tadi mencoba menjadi martir gitu kan, untuk membiarkan mereka dihabisi oleh orang-orang yang memang jahat yang menguntit tadi gitu kan. Yang mobilnya itu banyak sekali gitu kan. Menurut saksi itu banyak, lebih dari 10 kalau menurut informasi yang mepet-mepet itu. Dari Sentul hingga Kerawang Timur itu gitu. Nah, kemudian juga mereka berganti-gantian di situ mobilnya, ganti-gantian salip-salipan. Itu luar biasa dahsyat gitu ya, di situ berbunyi di voice note itu, dan mereka tidak bersenjata di situ. Kalau bersenjata kan diungkap, keluarin pistolnya, tembakin aja gitu kan. Golok mana, golok siapin, coba turun pepet, hajar pakai golok, begitu kan. Nah, itu nggak ada sama sekali gitu. Jadi maksud saya, hal tersebut harus digarisbawahi juga sebenarnya. Mereka hanya punya mobil itu sendiri. Tabrak aja. Karena mereka cuma punya mobil. Kalau mereka punya ketapel kan pasti buka jendelanya, ketapel kacanya. Kan begitu kan? Itu kan manusiawi, logis. Maksud saya adalah gitu loh. Jadi kalau kita mau menyelesaikan sesuatu, logis aja gitu kan. Jadi saya yakin kalau voice note itu tidak pernah terungkap secara publik, lebih dahsyat ya skenarionya. Bisa jadi kelihatannya ada tabrak-tabrakan, tembak-tembakan, pakai basoka juga mungkin itu kelihatannya itu. Gitu, pakai rudal gitu mungkin. Kenapa? Karena nggak pernah terbunyi gitu kan. Karena nggak pernah tahu apa yang terjadi. Orang CCTV-nya yang ada di rest area nggak dikembaliin. Ya menurut Komnas HAM begitu, di Putih. Yang di jalan tol mati katanya. Kemudian kalau misalnya memang betul terjadi lah gitu kan, memang betul terjadi kan. Nah, sebelum masuk tol Kerawang itu sebenarnya banyak CCTV di situ. Ada di depan Hotel Novotel ada CCTV. Ada pom bensin BP, ada CCTV, ada pom bensin Shell, ada CCTV, ada warung kopi di situ yang lumayan besar, kafe, ada CCTV. Saya udah cek, ada CCTV-nya mengarah ke jalan. Artinya kalau memang waktu itu benar kejadian apa adanya, diambil aja CCTV-nya. Kemudian dicek, benar ada tembak-tembakan, benar ada penyeremetan, dikepruin tuh mobil yang katanya ada pihak kepolisian di situ. Kelihatan kan di situ. Kenapa itu nggak mau diambil? Saya menduga karena memang nggak pernah ada kejadian itu. Gitu loh. Itulah yang termuat di tanda petik ya, menurut saya dugaan fiksi itu terjadi gitu. Makanya ya wajar. Memang tujuannya seperti, jadi sebenarnya ini adalah skenario yang memang sudah dibuild ya, sudah dibangun gitu kan sedemikian rupa, ya memang ini endingnya gitu kan. Dan dengan harapan penonton terkesima dan percaya. Problemnya kan tidak gitu kan. Penonton tidak seperti nonton film Miracle yang nangis gitu kan. Tapi penonton lebih ke nonton film yang ini mah ketawa-tawa aja dan ini nggak bener gitu maksud saya. Nah, makanya maksud saya ayo kita konsisten pakai logika aja gitu kan. Konsisten dengan logis dan logika gitu kan. Apa ini masuk akal gitu kan. Jangan kita ikut ke terhanyut ke film itu gitu loh maksud saya. Ke fiksi itu menurut saya. Itu berbahaya. Kenapa? Itu akan membuat logika kita rusak dan merusak nalar serta rasa keadilan kita. Demikian, Cak. Ya, terima kasih Bang Aziz. Ditahan dulu, saya akan coba beralih ke yang lain. Bang Riki Fatama saya. Terima kasih Bang Aziz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin sudah disampaikan novum. Bisa kan diceritakan novum apa yang diserahkan dan gimana kronologis sampai kemudian bisa ada penyerahan dan seperti apa langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan Bang Riki bersama teman-teman advokat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Slamet dan juga kru yang bertugas. Terima kasih kepada senior-senior saya, Bang Profesor Egy Sujana, Bang Aziz Yanuar,
baru ada Bang Eka Jaya, dan juga semua yang hadir di forum ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyampaikan novum baru. Jadi novum baru itu adalah alat bukti yang kita anggap itu dapat membuka kembali peristiwa kilometer 50 atas wafatnya, atas syahidnya 6 pemuda, 6 warga negara Indonesia. Yang mana mereka diduga kuat dibantai, dibunuh secara keji dan kejam. Luar biasa. Ini 6 nyawa yang para pemuda Islam, pemuda-pemuda yang insya Allah soleh gitu, baik dalam perbuatannya, karena beberapa kali dalam kesempatan ini mereka ini 6 para syuhada ini adalah orang-orang yang aktif juga di sosial, di masyarakat. Nah, novum baru yang kami sampaikan itu setidaknya ada beberapa, sebenarnya banyak. Yang pertama itu adanya salinan putusan Habib Bahar. Kenapa kami sampaikan? Karena terbukti Habib Bahar tidak menyampaikan berita bohong terkait yang didakwakan terhadap beliau, yakni seputaran berita kilometer 50. Jadi kalau itu divonis tidak bersalah dalam rangka dakwaan itu, maka secara otomatis apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu terbukti betul. Itu pertama. Yang kedua, kami juga menyampaikan dalam berkas-berkas novum baru itu ada buku putih. Buku putih yang dibuat dan dicetuskan oleh tim TP3. Yang mana ini sekitar 1-2 tahun yang lalu itu dibukukan. Yang mana di situ menunjukkan bukti-bukti yang sangat konkret terkait peristiwa KM 50. Dan tentunya yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya, mengapa kita sampaikan ke Mabes Polri kan gitu? Kenapa disampaikan ke Mabes Polri? Karena ini juga sekaligus uji, gitu ya. Kita menguji komitmen Kapolri, Pak Sigit Listio Prabowo. Beliau menyampaikan waktu di Komisi 3, ketika ada novum baru, maka ini bisa saja diulang kembali gitu ya, direkonstruksi kembali atau diselidiki atau dilidik kembali. Tapi pada kesempatan ini kami ingin menekankan sebenarnya selain dari menguji komitmen Kapolri, kami di dalam penyampaian kami sekaligus pemberian novum baru itu, poinnya di situ adalah kami sepakat bahwasanya ini bukan perkara hukum biasa. Ini bukan perkara hukum biasa. Ini adalah perkara HAM berat, pelanggaran HAM berat, yang mana kami ingin mendorong Kapolri agar berkoordinasi dengan Komnas HAM, agar ini dibawa ke pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terkait pelanggaran HAM berat. Gitu. Jadi kita itu bukan mengkonfirmasi bebasnya 2 tersangka, dalam hal ini 2 Polri aktif, bukan. Karena kami anggap sedari awal ini memang tidak tepat. Gitu. Kalau dianggap ini adalah pidana umum, pembunuhan misalnya 338 atau 340, betul, itu di pengadilan negeri. Walaupun kita lihat dugaan kuat kita sangat banyak skenario yang dibuat-buat, pokoknya jadi. Gitu. Kalau kata Bang Ajis Yanuar tadi, ini fiksi gitu ya. Fiksi gitu. Mungkin selain dari fiksi juga animasi begitu. Tapi pokoknya kami itu menyampaikan, adapun novum baru ini kami sampaikan agar Mabes Polri membuka kasus ini kembali dan berkoordinasi kepada Komnas HAM agar ini disidik, dilidik itu dalam kapasitasnya masuk ke kejahatan pelanggaran HAM berat. Sehingga bukan disidangkan di pengadilan negeri, pengadilan umum, tetapi disidangkan di pengadilan HAM
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 gitu. Dan sebenarnya ini juga berangkat dari misalkan ada film dokumenter yang dirilis oleh media Tempo TV kalau tidak salah, itu menyebutkan luar biasa. Jadi ada keterangan-keterangan yang sangat lugas. Itu ada saksi seorang bapak, itu sekitar 50 tahunan umurnya, itu disampaikan bahwasanya beliau dapat menjamin 6 orang pemuda, beliau lihat dengan mata kepala beliau langsung, 6 pemuda itu belum ada yang mati. Memang dalam kesaksian beliau ada 2 orang yang sudah ditembak, tapi masih hidup. 4 orang dalam keadaan sehat. Gitu. Tapi tiba-tiba dalam hal prosesnya 6 orangnya itu sudah meninggal. Berarti kan mesti ada pertanggungjawaban. Itu kita melihat. Dan akal sehat kita dapat kita simpulkan, berarti masih banyak hal-hal yang belum muncul di permukaan. Misalkan kalau kita tarik misalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kasus Sambo. Dalam kasus Sambo itu misalkan adanya mobil Land Cruiser. Itu ada. Ini kan harus dilanjutkan. Baru misalkan ada pola-pola misalkan CCTV yang rusak. Bukankah kasus Sambo dengan kasus KM50 ini nyerempet-nyerempet? Modus operandinya dapat kita simpulkan hampir sama. Bahkan bisa kita sebutkan sama persis. Yang misalkan ada beberapa titik di kilometer 50 itu yang vital, tiba-tiba itu tidak ada rekamannya. Tiba-tiba ada pernyataan bahwasanya itu CCTV-nya rusak. Begitu juga kasus Brigadir J. Dalam hal ini kasus Sambo dan rekan-rekan yang lain sudah ditetapkan tersangka dan diperiksa sebagai kode etik juga, itu juga hampir sama. Walaupun itu tidak rusak semuanya, tetapi awal mulanya ini kan semua dikatakan sebagai disambar petir sehingga rusak. Walaupun ketika teriakan-teriakan media, teriakan-teriakan masyarakat sehingga memunculkan ulang. Jadi intinya sekarang ini kalau mau dibuka kembali itu mesti viral dulu, kan gitu poinnya. Mesti viral dulu, mesti ngoceh dulu, mesti bersuara dulu. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini adalah bagian dari bersuara tadi. Gitu. Dengan ranah hukum gitu. Nah, belum lagi misalkan ada makhluk baru ya. Ini baru kita dengar viral hari-hari ini. Itu kalau tidak salah ada namanya obstruction of justice gitu ya. Ada keterlibatan, ada pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Dan saya duga kuat ya kalau kasus Sambo dan Brigadir Joshua almarhum ini terdapat demikian, dugaan kuat kami sama persis yang terjadi di KM50 begitu. Dan mengapa kami kaitkan kepada Pak Sambo ini? Karena di saat yang sama beliau itu juga di info yang kami dapat, di data yang kami dapat, beliau juga masih menjabat sebagai Kadif Propam pada saat itu. Dan beliau juga yang memeriksa yang disangkakan sebagai kode etik tadi. Yang selanjutnya ini juga menyangkut misalkan peristiwa-peristiwa yang lain, dan beliau juga di situ merangkap sebagai ketua Satgasus Merah Putih, begitulah. Satgasus Merah Putih. Sehingga rangkaian peristiwa ini dapat kita simpulkan itu dugaan kuatnya memang ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sehingga ini mesti dibuka kembali. Dan kami meminta komitmen Jenderal Kapolri Pak Sigit Listio Prabowo untuk komitmen dengan apa yang disampaikan. Karena ini terkait marwah institusi itu. Dan ini juga menekankan peran
fungsi Kompolnas. Karena ini juga terkait. Waktu di Komisi 3, itu Pak Mahfud MD itu juga yang merangkap sebagai ketua Kompolnas ya, itu juga disampaikan kalau Kompolnas ini sangat bersuara terkait kasus seperti Brigadir Joshua, Pak Sambo, baru harusnya kami juga meminta kepada Pak Mahfud MD ini teriakannya juga kencang dong. Ini kepada 6 pemuda, 6 masyarakat Indonesia begitu loh. Ini bukan masyarakat asing gitu. Ini masyarakat Indonesia, pemuda yang diambil nyawanya dengan tanpa hak dan tanpa sah. Begitu. Itu mungkin Mas Slamet di awal yang saya ingin sampaikan. Ya, Bang Riki, novum atau bukti baru, bukan novum baru, berdasarkan atas apa yang sudah disampaikan kepada Mabes Polri, sejauh ini yang sudah disampaikan oleh beberapa advokat kemarin yang hari Selasa 20 September itu, sejauh mana ini dikawal? Kalau tadi nampaknya Bang Riki, kalau saya tidak salah menyebut, kesimpulannya sebetulnya ini tergantung sebetulnya tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, sejauh mau menindaklanjuti proses penyidikan dan penyelidikan dari novum yang sudah ada selama ini, yang ditunjukkan dari buku putih TP3, hasil persidangan Habib Bahar bin Smith, dan audit Satgasus seperti yang Anda singgung, karena di situ pada saat itu si Irjen Verdi Sambo adalah sebagai Kadipropam, ya begitu ya Anda sampaikan, dan sebagai ketua Satgasus Merah Putih. Sejauh mana ini proses akan dikawal dan terus, dan seperti apa sebetulnya urgensi untuk bisa mengawal ini bagi publik agar kemudian ada political will pengambil kebijakan, terutama yang ditunjukkan oleh Presiden sebagai pengampu atau pengayuh dari Kapolri, pembina Kapolri, kira-kira begitu, pimpinan Kapolri, kira-kira begitu, Bang Riki. Jadi yang bisa saya terangkan begini Mas, jadi memang salah satu guna viral itu agar memang ini menjadi catatan penting di para pejabat, dalam hal ini Menko Polhukam, Presiden, begitu. Sepakat saya dengan apa yang disampaikan oleh senior saya, Bang Profesor Egy Sujana. Ini kan sebenarnya mesti ada juga dorongan dari Presiden yang langsung diperintahkan kepada Kapolri, gitu. Nah, terlebih ini ada dorongan dari masyarakat, gitu. Sehingga apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari upaya agar upaya ini didengarkan oleh Kapolri dan juga diatensikan khusus oleh Presiden kepada Kapolri, gitu. Agar ini ditindaklanjutin, termasuk Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, sekaligus merangkap di Kompolnas. Tuh, kalau suara-suara terkait Brigadir J yang diperlakukan dibunuh seperti itu, ada korban, ada saksi gitu, walaupun belakangan, dan juga ada tersangka, dan juga ada sekitar 93 Polri, ya aparat Polri itu yang disidang kode etik, yang beberapa orang ini jadi tersangka, termasuk Pak Verdi Sambo, gitu. Oleh karena itu, kalau yang satu orang saja nyawa itu ada tersangkanya dan banyak yang disidang, bagaimana pula dengan yang 6 orang, gitu. Ini kan harus ada keadilan di sini. Ya, jadi seolah-olah siapa yang menembak, siapa yang mati itu nggak jelas gitu. Seolah-olah yang disalahkan itu yang mati gitu. Ini kan hampir sama modus operandinya. Misalkan gini, Brigadir Z, almarhum Brigadir Z, itu kan dituduhkan melecehkan, gitu ya, melecehkan. Bagaimana kita mau membuktikan melecehkan gitu ya? Orang yang sudah mati gitu. Nah, ternyata sebelum kasus Brigadir J ini pola yang sama itu terjadi di KM 50. Dikatakan bahwasanya mereka ini menyerang aparat. Bagaimana mungkin di logikanya 6 pemuda
yang itu mereka itu mengawal Habib Rizik dalam hal rangka pengajian dan lain sebagainya, itu didatangi oleh banyak mobil ya dengan berpakaian biasa begitu, tiba-tiba dipepet, setelah itu dihabisi begitu. Dan parahnya lagi, yang dihabisi itu yang seolah-olah sebagai tersangka, ditersangkakan gitu. Ini kan aneh begitu. Begitu juga, jadi modus operandinya itu udah bisa kita baca gitu. Sehingga kalau ditanyakan apa sih peran kita hari ini, peran kita ini yang membuka kembali gitu. Harus terbuka, harus ada ya muncul keadilan setidaknya di masyarakat dan setidaknya di keluarga para syuhada ini, para syuhada ini harus begitu loh. Jangan seolah-olah karena sudah divonis bebas 2 orang yang di sana sudah selesai, tidak. Enak banget begitu. Bunuh-bunuh, salahkan orang yang terbunuh. Wah, ini keadilan sebagai macam apa ini gitu loh. Ini negeri apa ini kalau begini nih? Baru teriak-teriak negeri hukum. Ini negeri berkeadilan. Di mana hukumnya? Di mana keadilannya gitu? Enak banget ya nembak-nembak kayak gitu. Ini kan ngajari orang-orang di luar sana ini ya, kalau Anda itu tidak berteriak ya sudah di apa saja, dibebaskan saja gini. Jadi kasusnya ya menguap begitu saja. Tapi kalau kita berteriak terus, kita memprotes terus, kita tetap optimis. Karena apa? Karena kita meyakini sebagai seorang muslim, ikhtiar milik kita. Gitu. Hasil berikan kepada Allah. Jadi ini adalah bentuk ikhtiar kita agar tetap mensuarakan, agar memproses secara adil pelaku-pelaku otak intelektual dalam hal pembantaian 6 pemuda Islam, pemuda Indonesia. Seperti itu di peristiwa kilometer 50. Iya. Itu Mas. Terima kasih Bang Riki Fatama, ditahan dulu, saya coba beralih ke Bang Haji Eka Jaya. Terima kasih Bang Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji Eka Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalu Gusat. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Mana Antum, selamat sehat. Alhamdulillah sehat. Antum kemarin saya lihat juga menjadi bagian dari yang mengawal proses penyerahan Novum kepada Mabes Polri. Sejauh ini Ustaz, Antum kalau melihat prosesi, terutama fokus kepada bagaimana bisa menuntut keadilan atas 6 syuhada ini, seperti apa langkah-langkah terutama dimulai dari penyerahan Novum, dan kita sudah banyak mendiskusikan persoalan ini yang benar-benar tidak bisa benar-benar memenuhi harapan publik, terutama harapan mengenai hadirnya keadilan yang sesungguhnya sebagaimana yang direpresentasikan pada kasus KM50, dan kita menunggu ujung kasus dari penyelesaian persoalan Verdi Sambo ini, apakah memang benar-benar bisa memenuhi keadilan publik atau tidak. Silakan Ustadz Haji Eka Jaya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ya, tadi saya lihat ada Bang Egi, ada Bang Ajis Yanwar, ada Bang Riki. Ya memang kemarin ya, kami bersama-sama dengan Bang Ahmad Wazinuddin juga ya mengantar Bang Jali Pitung untuk memberikan novum atau bukti baru sesuai apa yang diminta oleh Kapolri saat RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Nah, ini menjadi ya mudah-mudahan menjadi secercah harapan buat kita ya, bisa terkuak ya kasus KM50 yang seterang benderangnya ya, dengan acuan pada kasus Verdi Sambo yang begitu luar biasa ya. Allah bukakan satu pintunya ya, pintu jalan untuk bisa menguak kembali KM50. Ini campur tangan Allah langsung ya, karena modusnya sama ya, caranya juga sama, hampir semuanya itu sama dengan KM50 yang semuanya ditutup ya. KM50 setelah
dua tersangkanya atau dua terdakwanya ini sekarang bebas, ya hampir saja itu tertutup, tapi Allah berikan jalan lewat kasus sesama mereka. Ini yang disebut dengan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Yang mereka punya makar tapi makarnya Allah itu lebih baik. Dan begitu. Ini dengan meninggalnya atau ditembaknya Brigadir J itu bisa menguak semua. Ya, siapa sangka ya tertembaknya atau dibunuhnya Brigadir J, seorang mungkin dibilang seorang polisi tingkat bawah, tapi bisa menguak suatu hal yang sangat besar. Ya, terkuaknya konsorsium 303, ya terkuaknya bandar judi narkoba, ya, belum lagi miras dan illegal loggingnya semuanya ada di ketek Ferdy Sambo. Ya ini akhirnya semuanya bisa terbuka. Dan harapan kita ini kembali kepada Pak Kapolri ini. Berani tidak gitu untuk membongkar daripada kasus KM50. Saya hakul yakin ini akan banyak yang terlibat karena pembunuhan, penyiksaan terhadap 6 laskar. Ya, satu orang saja Brigadir Sambo ini melibatkan rentetan luar biasa sampai 93 yang disidang kode etik. Ini satu orang. Bagaimana dengan 6 orang? Ya, ini pasti luar biasa dan saya begitu ya melihat ini semua berpikir kepada mereka yang terlibat dalam pembantaian 6 orang laskar ini, ya bagaimana mereka melakukan secara sistematis, mereka persiapkan berbagai macam rekayasa ya sampai terdakwa atau terdakwanya ini bisa lolos. Ini suatu rekayasa yang bisa dikatakan hampir sempurna. Yang kita semua umat Islam nggak berdaya seolah-olah melihat satu kezoliman yang luar biasa yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap 6 pemuda yang mereka tidak bersenjata, yang mereka dalam keadaan hidup bisa dibantai seperti itu, tidak bisa melakukan apapun. Tapi dengan adanya kasus Brigadir J terkuak semua. Ya, sekali lagi ini memang kita harus benar-benar bisa mendorong Kapolri untuk bisa membongkar secara tuntas ke akar-akarnya siapa dalang semua itu, siapa di mobil Land Cruiser itu, dan siapa otak daripada perbuatan tersebut. Ya kalau kita melihat kemarin ya beredarlah satu screenshot dari percakapan yang bisa dikatakan mungkin seorang yang disangka atau diduga itu chat dari seorang Fadil ya, seorang Kapolda dengan seseorang yang memang entahlah itu siapa ya, memuat percakapan yang luar biasa yang hampir akan habiskan saja HRS dan lain sebagainya. Andaikan memang laskarnya itu menghalangi, sikat sekalian. Itu kan ada satu percakapan yang kita lihat bersama. Tapi sekali lagi kita berharap ya hukum ini bisa ditegakkan. Ya keadilan dan kebenaran ini ya harus tegak ya kepada Pak Kapolri, Pak Listio. Ya, kami berharap untuk bisa berani untuk mengambil langkah secara fundamental untuk membuka kasus KM50. Begitu Ustadz Sugeng. Ya, Haji Eka Jaya, tindak lanjut dari proses nanti yang akan dilakukan oleh beberapa advokat untuk menyampaikan novum kalau mengambil pola yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, kasus hukum Ferdy Sambo, dan ini akan sangat ditentukan oleh seberapa sebetulnya inisiatif, karena ini adalah dugaan pelanggaran HAM berat sebagaimana yang sudah disuguhkan novumnya oleh setidaknya 3 hal tadi yang sangat yang jelas adalah hasil persidangan Habib Bahar bin Smith dan buku putih TP3 itu akan sangat ditentukan pada
seberapa sebetulnya atensi yang diberikan oleh Presiden termasuk juga Kapolri. Nah, sejauh ini langkah-langkah apa yang akan dilakukan terutama untuk memberikan di satu sisi pengawalan terhadap kasus ini agar benar-benar bisa ada inisiatif untuk bisa dilanjutkan agar kemudian terbuka betul seterang-terangnya apa sesungguhnya yang terjadi sehingga hukum bisa ditegakkan baik di masyarakat maupun untuk para pengambil kebijakan yang seharusnya ini menjadi wilayah agar menjadi semacam positif legacy bagi nanti kalau tidak menjabat lagi sebagai para penyelenggara negara, Bang Haji Eka Jaya. Ya, ini memang harus ada itikat baik dari semua penyelenggara negara. Ya, kita akan terus mengawal daripada kasus ini. Ya, kita mungkin juga akan sounding dengan Komisi 3 DPR RI agar mereka juga bisa mengawal. Mudah-mudahan DPR RI bisa mendorong Kapolri atau Pak Presiden untuk mengambil langkah tegas, ya, membongkar setuntas-tuntasnya kasus ini demi rasa keadilan anak manusia yang saat ini sedang terzolimi. Jadi kita akan mencoba untuk berkoordinasi juga terhadap kepada elemen-elemen masyarakat lainnya. Kita akan berkoordinasikan dengan mereka untuk terus mengawal dan memang ini harus ada disuarakan. Kalau kita tidak menyuarakan maka akan tenggelam begitu saja. Baik itu nanti kita menyuarakan lewat media sosialnya ataupun kita akan menggalang kekuatan itu untuk turun aksinya, maka ini harus benar-benar bisa kita kawal. Untuk apa? Untuk kedepannya ini tidak ada lagi yang berani melakukan hal-hal yang sekeji dan sebrutal itu. Ya, bagaimanapun juga kita anak bangsa yang mempunyai hak yang sama, ya tidak bisa kita disembarangkan dalam artian membunuh seseorang itu tanpa ada dosa, ya dilakukan penyiksaan sebegitu rupa. Ini sudah perbuatan yang biadab yang tidak bisa kita terima. Maka dari itu kita akan mencoba berkoordinasi, mengkonsolidasikan ya apa yang sudah kita lakukan saat ini dengan bukti baru, dengan novum yang sudah kita serahkan ke Mabes Polri. Mudah-mudahan Pak Kapolri ini diberi kekuatan untuk bisa mengambil langkah tegas ya agar hukum ini benar-benar bisa tegak di bangsa dan negara kita. Demikian. Bang Haji, sebagaimana yang tadi disinggung oleh Bang Profesor Dr. Egy Sujana, untuk aksi yang dilakukan besok 23 September itu juga salah satu tuntutannya adalah penegakan supremasi hukum. Apakah di antara tuntutan yang terkait dengan penegakan supremasi hukum itu dimasukkan juga agenda mengenai pengusutan tuntas mengenai KM 50 sebagaimana yang menjadi keinginan publik dan menjadi pertanyaan publik, seberapa jauh sebetulnya proses pengadilan itu benar-benar secara jujur dan adil bisa direalisasikan? Ya, untuk besok memang selain daripada kita demo BBM, turunkan harga BBM, turunkan harga-harga ya semua harga yang terjadi akibat efek domino daripada kenaikan BBM dan juga penegakan supremasi hukum, pasti larinya akan ke sana secara universal. Ya, penegakan hukum ini harus benar-benar terjadi di bangsa kita. Jangan sampai terjadi ya hukum ini benar-benar tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini yang sudah terlihatkan dan begitu gampangnya ya aparat kepolisian ini untuk melakukan kesewenang-wenangannya. Gitu. Sebagai contoh saja, ya saya punya kawan, mempunyai klien tersebut ya terduga terkena pidana perdata, tiba-tiba dibawa ke Barreskrim dijadikan pidana, padahal dalam hal itu jelas perdata, semua buktinya kita bisa katakan itu perdata semua, dan tiba-tiba dijadikan kasus ini jadi pidana dan diminta uang sebesar 1,2 miliar. Padahal kawan-kawan kita ini ya mereka sudah melaksanakan kewajibannya, sudah membayar hutangnya dan lain sebagainya. Nah, ini kan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena merasa mempunyai wewenang untuk merubah-rubah pasal. Maka jangan salahkan ketika ada di masyarakat ini idiom yang mengatakan ketika di polisi terjadilah jual beli pasal.
ketika tiba sampai nanti di jaksa, maka terjadilah jual beli tuntutan. Nggak sampai di situ, nanti di hakim jual beli vonis. Ya ini yang idiom ini terjadi ya, dengan gamblang depan mata. Gampang polisi untuk membongkar balikan masalah pasal dan lain sebagainya. Nah ini kita tidak mau terjadi. Mudah-mudahan aksi besok ya memang ya kita titik beratkan pada pengusut tuntas daripada KM 50. Karena ini sangat mengusik kemanusiaan kita lah gitu. Artinya 6 anak muda ya dibantai, dibunuh sedemikian rupa ya, yang menjadi terdakwa 2 orang dan 2 orang ini sudah lepas. Ini kan lucu gitu, dengan berbagai macam modusnya sama dengan kejadian Ferdi Sambo, ya CCTV-nya rusak, ya alat-alat buktinya dimusnahkan, dihilangkan, dan juga direkayasa bagaimana orang yang sudah meninggal menjadi tersangka, ditersangkakan. Ini sama motifnya gitu. Nah, kasus Ferdi Sambo ini bisa membongkar semua 93 orang sampai diperiksa oleh kode etik. Nah, ini yang 6 orang ini ya satu pun tidak ada yang diperiksa di kode etik. Ya, tidak ada yang dicopot, tidak ada yang dipecat, bahkan yang sudah menjadi terdakwa saja bisa bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini yang mengusik daripada rasa kemanusiaan kita. Ya, mudah-mudahan ya Pak Listio selaku Kapolri bisa tergerak hatinya, ya mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah, ya mudah-mudahan juga Pak Jokowi juga mendapat hidayah dari Allah untuk bisa menegakkan hukum di bangsa kita. Ya insya Allah besok kita akan melakukan aksi damai, ya kita tuntutan 3 tuntutan itu yang akan kita mintakan penitik beratan pada penegakan hukum, supremasi hukum, dan ingat Pak Kapolri ini mempunyai satu slogan atau moto presisi. Ya arti kalau sudah presisi itu ya persamaan dalam satu kejadian ya disamakan bagaimana pelaksanaannya. Nah ini yang kita harapkan benar-benar moto itu menjadi satu komitmen yang harus dijalankan. Dan juga ingat sekali lagi di dalam kesempatan ini saya katakan bahwa kita sering melihat slogan daripada pihak kepolisian, aparat kepolisian, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani. Setiap di mobil patroli pasti ada itu kalimat atau slogan. Tapi ketika masyarakat berhubungan dengan kepolisian sudah underestimate, ya sudah males duluan, udah nggak mau duluan. Ya kalau bahasa orang Betawi hilang kambing, akhirnya ganti kebo. Begitu. Jadi hilangnya cuma sepeda motor, mobil bisa bures ya kalau urusan sama polisi. Makanya banyak udah nggak mau urusan sama polisi. Maka dari itu ya Kapolri saya katakan ya jangan hanya menjadi slogan melindungi, mengayomi atau melayani, itu jangan cuma slogan doang. Ya tapi dijalankan. Kalau itu sudah dijalankan, maka insya Allah Polri akan dekat dengan rakyat, dan insya Allah sama-sama kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, Bang Haji, silakan ya. Bang Haji di bagian akhir ini sampaikan poin preview dan closing statement-nya masing-masing, Bang Haji, terus Bang Aziz dan Bang Riki. Silakan Bang Haji. Baik, ya di closing statement closing ini saya hanya berharap ya Pak Kapolri mempunyai ketegasan, ya menjalankan komitmennya dengan slogan presisinya, ya dengan moto mengayomi, melayani, dan melindungi. Ya, jangan sampai polisi jauh daripada rakyat, jangan sampai polisi ini menjadi musuh rakyat. Kita sayang dengan aparat kepolisian, kita sayang dengan institusi polisi. Maka dari itu saya berharap Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo untuk bisa membersihkan ya para oknum-oknum yang ada di tubuh TNI, yang ada tubuh Polri, untuk bisa bagaimana menyelamatkan Polri ini dari kehancuran yang mereka bikin sendiri. Ya kita berharap ketegasan, keberanian ya, dari seorang Kapolri saat ini sedang ditantang oleh masyarakat, oleh rakyat banyak. Beranikah polisi mengambil satu tindakan yang fundamental, yang radikal, yang untuk bisa ke depannya Polri ini menjadi institusi yang bersih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan Bang Haji Eka Jaya. Amin.
Silakan Bang Aziz disampaikan closing statement-nya. Kalau jadi proses ini penyelidikan dilakukan, tentu sebagaimana pola Verdi Sambo, Irsus dan tim sus bisa bergerak juga. Irsus dalam konteks dugaan pelanggaran kode etik, dan tim sus dalam konteks dugaan pelanggaran pidana HAM berat. Silakan Bang Aziz diberikan closing statement-nya. Ya, Bismillah. Semoga saja pihak kepolisian berani ya untuk mengungkap kasus KM50 ini secara transparan dan memang sesuai apa adanya. Artinya kalau memang ada institusi lain, mari kita buka semuanya. Kemudian yang pertama sebelum ditindak itu kita harus nyatakan dulu sebenarnya seperti apa peristiwa yang sesungguhnya. Itu menurut saya yang penting. Nah, ketika peristiwa yang sesungguhnya disampaikan secara transparan, gamblang, jelas, dan juga tidak ada yang diganjal atau ditutup-tutupi, tidak ada uwah-pokewuh gitu ya, maksud saya apa adanya, itu saya yakin nanti publik akan merespon dengan baik. Oh ternyata seperti ini. Setiap kesalahan itu bisa diperbaiki, mari kita perbaiki kesalahan tersebut ya. Kemudian setelah itu baru siapa sih pelakunya, kan begitu kan. Nah, kalau memang sudah terungkap seperti ini kejadiannya yang sesungguhnya, publik menilai dengan baik dan memang oh iya seperti ini, kemudian ada pelakunya, nah pelakunya dihukum. Nah silakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lalu kita selesaikan dengan pengadilan HAM, proses kan begitu kan. Kemudian siapa sih yang merekayasa terakhir, pelaku rekayasa siapa saja gitu. Jadi ada 4 hal menurut saya yang harus digarisbawahi. Peristiwa KM50 sendiri seperti apa, siapa pelaku sesungguhnya, siapa yang merekayasa sehingga muncul fiksi-fiksi ini, kemudian siapa yang terlibat dalam fiksi-fiksi ini. Saya yakin kalau fiksi-fiksi itu nantinya ke kode etik, kalau memang ada pihak kepolisian yang terlibat di situ. Demikian Selamat yang saya bisa sampaikan singkat. Ya, terima kasih jazakallahu khairan kepada Bang Aziz. Silakan Bang Riki bisa diberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua, termasuk pada Mas Selamat, Cak Selamat, dan pada pokoknya kita akan tetap terus kawal ini. Ini adalah upaya kita agar rasa keadilan setidaknya muncul di tengah-tengah masyarakat. Di kian hari masyarakat menilai institusi Polri ini kan penilaiannya sangat merosot gitu ya, termasuk dalam peristiwa ini. Selain dari menagih komitmen dari Kapolri Pak Sigit Listio Prabowo, kami juga mengingatkan bahwasanya banyak masyarakat yang menilai kinerja Kapolri dan juga tingkatan-tingkatan yang di bawahnya. Dan yang kedua, tentu ini menambah presiden buruk di mata masyarakat ketika ini tidak dibuka. Padahal secara akal sehat gitu, ini tidak mungkin menguap begitu saja. Ini mesti ada closingnya. Ini mesti ada titik finishnya agar ini tidak digantung begini saja. Sehingga mesti ini diproses, dan kami mengarahkan ini mesti diproses di pengadilan HAM. Ini sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan yang ketiga, tentu ketika ditanyakan, ini adalah langkah-langkah kita dan tidak hanya sebatas langkah ini. Kita akan mengupayakan langkah-langkah yang lain. Termasuk kami kan juga meminta audiensi kepada Kapolri agar kami juga dapat menjelaskan secara rinci, bukan hanya yang tertulis, tetapi juga ada nanti kami akan menerjemahkan apa yang kami tulis tadi. Sehingga di situ kami juga membuat nomor kontak ketika memang ini mau diselesaikan, direspon positif oleh Kapolri, maka kami dapat dikontak sehingga kami dapat bertukar pikiran. Sama-sama berwawasan hukum, tapi kita lebih netral dan kita ini betul-betul menginginkan keadilan bagi 6 masyarakat, dan bukan hanya 6 pemuda yang dibunuh dibantai ini gitu, tapi juga 6 keluarga besar, dan juga dalam keyakinan kami sebagai seorang muslim, 1 nyawa yang dihilangkan
bukan haknya, maka itu sama saja membunuh seluruh umat manusia. Apalagi ini 6. Begitu. Dan mudah-mudahan ketika upaya-upaya kita ini kita lakukan, dapat membuka hati, pikiran, mata para penguasa dan dalam hal ini presiden, agar mengatensikan ini secara khusus, memerintahkan kepada Kapolri, yang mana Kapolri pun sudah berstatement, berjanji, berkomitmen ketika ada novum baru, maka bisa dapat ini dibuka kembali. Dan kami sudah memenuhi itu, kami sudah memberikan pada tanggal 20 September 2022 yang lalu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin amin. Ya. Terima kasih Bang Riki Pratama saya. Terima kasih kepada Bang Aziz Yanwar, terima kasih kepada Bang Haji Eka Jaya, dan terima kasih juga kepada Bang Profesor Dr. Egi Sujana. Semoga semuanya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Dan saya sampaikan juga terima kasih kepada para tokoh partisipan yang hadir, viewer, netizen Pusat Kajian Analisis Data, dan saya juga sampaikan terima kasih kepada Bang Refli Harun yang senantiasa setia untuk merilai acara-acara Pusat Kajian Analisis Data. Semuanya ini adalah dalam rangka untuk didedikasikan sebagai upaya melakukan amal limardhatillah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para penyelenggara negara itu menindaklanjuti novum, lalu kemudian bisa menguak, menghadirkan keadilan yang didamba dan ditunggu oleh masyarakat, maka ini akan menjadi positive legacy yang tertulis bukan hanya sebagai tinta emas di dunia, tetapi nanti di akhir. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Rizik Shihab, pengadilan akhirat menunggu seperti apa sesungguhnya semuanya ini akan terkuat, dan manusia tidak akan mungkin bisa menepis kebenaran yang telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aziz, terima kasih ya, Bang Riki, Bang Haji Eka Jaya, terima kasih Profesor Dr. Egi Sujana, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.